Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan peristiwa sekitar proklamasi. Saya akan menjelaskan kekalahan Jepang dari Perang Asia Timur Raya. Perang Pasifik atau Perang Asia Timur Raya antar Jepang dan Sekutu berakhir dengan kekalahan Jepang. Perjanjian penyerahan kekuasaan Jepang kepada Sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Missouri pada tanggal 2 September 1945 dengan Wakil Sekutu Jenderal Douglas MacArthur dan Wakil Menteri Luar Negeri Mamoru Sugemitsu. Boman di atas kota Hiroshima dan Nagasaki membuat Jepang tidak punya pilihan lain selain menyerah. Bombongan itu bisa dikatakan puncak operasi tak Sekutu. Perang itu bisa dilayaknya sebagai permainan catur. Jepang kalah di Skatmat menggunakan permaisuri. Saya Rianti dan saya akan menjelaskan tentang perbedaan pendapat sekitar proklamasi kemerdekaan dan peristiwa Rengas Dengklok. Sekitar setahun sebelum penyerahan Jepang tanpa syarat kepada Sekutu atau sekitar tanggal 7 September 1945, Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan sikap resmi Jepang bahwa daerah Hindi Timur atau Indonesia akan diperkenankan merdeka. Pada tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara Jepang di Jawa, Letjen Kumaki Harada, mengumumkan dibentuknya suatu badan atau lembaga untuk mempersiapkan kemerdekaan yang disebut sebagai Dokuritsu Zumbi Chosakai atau BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Lembaga ini dibentuk pada tanggal 29 April 1945, bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. Sehari setelah pembangunan Sekutu atas kota Hiroshima, sekitar tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI diganti dengan PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang ditugaskan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pada hari yang sama, 9 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta selaku pimpinan PPKI serta Rajiman Widyodiningrat selaku mantan Ketua BPUPKI terbang ke Dalat, Vietnam atau markas besar Angkatan Bersenjata Jepang di Asia Tenggara atas permintaan Marsekal Terauchi. Hari setelahnya, tanggal 10 Agustus, Sultan Syahrir mendengar dari siaran radio British Broadcasting Corporation atau BBC kemungkinan Jepang akan menyerah kepada Sekutu. Bagaimana sih perbedaan pendapat tentang proklamasi kemerdekaan itu? Nah, mari kita bahas lebih lanjut hari demi hari, tanggal demi tanggal, dari tanggal 12 Agustus sampai menjelang proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 12 Agustus 1945, sekembalinya dari Dalat, Vietnam, ketiga tokoh mengabarkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. PPKI diserahi tugas untuk pada tanggal 12 Agustus 1945, sekembalinya dari Dalat, Vietnam, ketiga tokoh mengabarkan bahwa Jepang akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia. PPKI diserahi tugas untuk menyelenggarakan proklamasi tersebut. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada Sekutu. Sehari setelahnya, yaitu tanggal 15 Agustus 1945, perjanjian penyerahan Jepang kepada Sekutu ditandatangani secara resmi di atas kapal USS Missouri. Pada hari yang sama, yaitu tanggal 14 Agustus 1945, golongan muda seperti Sultan Syahrir, Wikana, Darwis, dan Hairul Saleh mendapatkan kabar tentang pelaksanaan sidang PPKI. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Soebarjo menuju ke Kuning Plain yang terletak di Jalan Medan Merdeka, Jakarta. Pada tanggal 15 Agustus sorenya, Soekarno dan Muhammad Hatta mengumumkan dan memberitahukan akan dilaksanakannya sidang PPKI yang akan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 1945 yang akan dilaksanakan di kantor Dewan Penasihat Jepang yang terletak di Jalan Pejamban nomor 2 Jakarta. Japania akan membawakan materi tentang naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nishimura memberi kabar mengejutkan bahwa Tokyo tidak mengizinkan
melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia sebab perjanjian kapitulasi masyarakat Jepang status 40% di semuanya yang didudukinya. Soekarno dan Muhammad Hatta tidak menghiraukan misi Mora dan bergegas langsung ke rumah Laksamana Muda Maeda guna melakukan rapat menyiapkan teks proklamasi bersama dengan Ahmad Subarjo, Sukarni Baharudin, Muhammad Dia, Sudiro dan Sayuti Melid. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pada sore harinya, golongan muda antara lain Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh memaksa membawa Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rangas Dengklok. Pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rangas Dengklok, golongan muda kembali mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alimna Istifama Agus akan menjelaskan sedikit tentang detik-detik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sejak pagi pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945, rumah Soekarno telah dipenuhi oleh para pemuda. Mereka berbaris dengan tertib menunggu pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang akan dilaksanakan pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pembacaan naskah proklamasi dimulai. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.